Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 82, bergulir di sini. Ketika Huang Peng mendengar perkataan Huang Xiaolong, dia tersenyum lemah dan berusaha keras untuk berbicara namun suaranya masih terdengar kecil dan lemah. Xiaolong, ayah baik-baik saja, sungguh. Perkataan Huang Peng hanya membuat Huang Xiaolong semakin sakit hati. Baiklah. Terluka sampai sejauh ini, namun ayah masih bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Bu, siapa yang melukai ayah? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku. Huang Xiaolong menoleh ke samping, menuntut jawaban dari Suyan. Suyan ragu-ragu, matanya masih merah dan bengkak karena menangis. Xiaolong, kau harus segera pergi. Tinggalkan Huang Klan Manor. Huang Peng tiba-tiba mendesak. Ya, Xiaolong, cepatlah tinggalkan Huang Klan Manor, semakin cepat semakin baik. Suyan setuju, mendesak putranya. Meninggalkan Huang Klan Manor. Huang Xiaolong tercengang, dan sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Dia bertanya dengan nada marah, ayah, apakah itu Huang Ming? Jejak kepanikan muncul di mata Huang Peng dan Suyan, keduanya menolak untuk menjawab. Huang Ming. Benar, itu dia. Melihat reaksi orang tuanya, Huang Xiaolong tahu tebakannya benar. Amarah membara di hatinya dan niat membunuh melintas di pupil matanya lalu menghilang dengan cepat. Dia berbalik dan ingin meninggalkan ruangan. Xiaolong. Suyan meraih tangan Huang Xiaolong, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berteriak, jangan pergi. Jangan pergi ke halaman utara. Kakak Huang Wei, Huang Jun, telah kembali. Bersama dengan Huang Jun adalah gurunya, pemimpin Sekte Pedang Besar, Liu Wei. Pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei. Mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya. Ya, ayahmu terluka oleh Liu Wei. Liu Wei itu adalah ahli alam Xiantian. Suyan terisak dan tersedak saat menceritakan apa yang terjadi. 2 hari yang lalu, Huang Jun kembali dan mengetahui bahwa kamu mematahkan tangan dan kaki Huang Wei saat pertemuan klan tahun lalu, dan senior Fei Hou melukai Huang Ming. Itulah sebabnya, sehari sebelum kemarin, Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei membawa Liu Wei itu ke halaman timur. Suyan berhenti di sini tetapi siapapun bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Huang Wei juga menendang adik perempuanmu. Suyan menangis lebih keras memikirkan situasi tragis putrinya. Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei bahkan berkata, saat kau kembali, mereka akan melunasi utangmu dan senior Fei Hou. Xiaolong, kau harus segera meninggalkan Huang Klan Manor bersama senior Fei Hou. Kalau tidak, saat mereka tahu kau kembali, semuanya akan terlambat. Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, Liu Wei. Cahaya tajam dan menusuk bersinar di mata Huang Xiaolong, berbalik, dia menatap Marsal Haotian di belakangnya, apakah kamu kenal pemimpin Sekte Pedang Besar ini, Liu Wei? Menjawab Tuan Muda, meskipun pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei adalah ahli alam Xiantian, dia hanya seorang Xiantian Orde Pertama. Dia baru saja naik pangkat beberapa tahun yang lalu. Sekte Pedang Besar adalah sekte dari Kerajaan Baolong yang bertetangga, Liu Wei sebagai pemimpin sekte, tentu saja, adalah sesuatu yang diketahui oleh Marsekal Haotian. Akan tetapi, mereka belum pernah bertemu langsung. Xiantian Orde Pertama. Huang Xiaolong menyeringai. Pada saat inilah Huang Peng dan Suyan menyadari kehadiran Marsal Haotian di ruangan itu. Tuan Muda, mungkinkah dia budak baru Xiaolong? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang terlalu memikirkan masalah ini. Huang Peng menatap Fei Hou dengan cemas. Senior Fei Hou, aku mohon padamu, lindungi Xiaolong dan segera tinggalkan Huang Klan Manor sebelum terlambat. Pada saat yang sama di halaman utara. Seorang penjaga istana klan Huang datang untuk melaporkan kembalinya Huang Xiaolong kepada 3 orang ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Setelah mendengar laporan itu, Huang Wei tertawa terbahak-bahak, haha, anjing kecil Huang Xiaolong dan budak anjingnya Fei Hou benar-benar kembali. Kali ini, aku ingin melihat apakah mereka seberuntung itu dan bisa lolos dari ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Huang Jun, kakak, nanti, jangan bunuh budak anjing Fei Hou itu, pertama, hancurkan kultivasinya dan Huang Xiaolong, lalu hancurkan setiap tulang di tubuh mereka dengan kejam. Adapun anjing kecil Huang Xiaolong itu, dia benar-benar berani mematahkan tangan dan kakiku, aku ingin dia menderita 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih buruk. Cahaya haus darah menyala di mata Huang Wei. Huang Jun menatap saudaranya dan menjawab, tenang saja, aku tidak akan membiarkan budak anjing Fei Hou itu mati dengan tenang. Pada saat itu, kultivasi Huang Xiaolong dan Fei Hou akan hancur, bagaimana cara menghadapi mereka setelah itu, aku serahkan pada ayah dan kamu untuk memutuskan. Dia berdiri setelah meyakinkan Huang Wei, aku akan meminta guru datang sekarang. Huang Ming menganggukkan kepalanya. Maka, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei meninggalkan aula utama untuk mengundang Liu Wei. Ketika ketiganya pergi menemui Liu Wei, Huang Qide juga mendapat kabar tentang kembalinya Huang Xiaolong dan Fei Hou.
Sambil duduk di kursi, dia menghela napas, dan berkata kepada Chen Ying, ayo, kita pergi ke halaman timur. Beberapa menit kemudian, Huang Qide dan Chen Ying tiba di halaman timur dan secara kebetulan bertemu dengan 3 orang yang baru saja keluar, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou. Melihat Huang Qide, tatapan Huang Xiaolong sedingin es. Sebelumnya, saat Su Yan menceritakan kembali apa yang terjadi, Su Yan berkata 2 hari yang lalu, saat Huang Qide mengetahui Liu Wei lah yang melukai ayahnya, Huang Qide malah tersenyum ramah pada Liu Wei dan berkata ayahnya seharusnya diberi pelajaran. Sebaiknya. Tatapan mata Huang Xiaolong bagaikan pisau yang menancap di tubuh Huang Qide. Karena merasa bersalah, Huang Qide tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Tiba-tiba, suara-suara berisik terdengar di luar halaman. Anjing kecil Huang Xiaolong, aku tahu kau dan anjing budak Fei Hou sudah kembali, keluarlah dari sini. Itu suara Huang Wei. Rasa dingin di mata Huang Xiaolong semakin kuat, dia berencana untuk pergi ke halaman utara, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bergegas ke sini terlebih dahulu. Trio ayah dan anak ini benar-benar tidak sabar untuk melihatnya, Tapi, cara ini tidak buruk menghemat tenaganya untuk berjalan ke sana. Dia menoleh ke arah Fei Hou dan berkata, seseorang menyuruh kita untuk keluar, ayo kita pergi. Karena beberapa orang tidak sabar untuk melihat kita tidak boleh mengecewakan yang lain. Baik, Tuan Muda. Fei Hou dan Marsekal Hao Tian menyetujui dengan hormat. Mereka bertiga berjalan melewati Huang Qide dan Chen Ying, keluar dari halaman. Sementara Huang Qide yang malu berkata kepada Chen Ying, ayo, kita juga akan keluar. Keduanya mengikuti di belakang kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang, keluar dari halaman. Muncul di batas luar halaman timur, Huang Xiaolong segera melihat Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun berdiri di luar. Sudah hampir 3 tahun sejak Huang Xiaolong terakhir kali bertemu Huang Jun. Meskipun begitu, hanya dengan satu tatapan, Xiaolong dapat mengenalinya tanpa kesulitan, selain tinggi dan tubuhnya, tidak banyak perubahan pada fitur wajahnya. Berdiri satu langkah di depan mereka bertiga adalah seorang pria parubaya yang berpakaian aneh. Orang ini pastilah guru Huang Jun, pemimpin sekte pedang besar, Liu Wei. Ketika Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun melihat Huang Xiaolong muncul, Huang Wei langsung menyeringai, anjing kecil Huang Xiaolong, kamu tidak menyangka kami akan datang secepat ini, kan? Mendengarkan kata-kata Huang Wei yang tidak berperasaan dan tidak sopan, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou hendak bergegas keluar dengan marah untuk memberi pelajaran pada bocah itu, tetapi Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menghentikan mereka berdua. Dia menatap Huang Wei dan mencibir, aku benar-benar tidak menyangka kalian semua akan bergegas ke sini untuk mati dengan cemas. Huang Wei sangat marah, tetapi Huang Jun berbicara lebih cepat darinya, Huang Xiaolong, ini adalah Tuanku Liu Wei. Tuanku Liu Wei adalah pemimpin sekte pedang besar, seorang ahli alam Xiantian. Matanya menyapu Fei Hou di belakang Huang Xiaolong, dia mengejek, dia adalah budak anjing Fei Hou. Kamu pikir dengan seorang budak anjing prajurit puncak Ordo ke-10 yang ikut serta, kamu bisa menjadi sombong dan tak terkalahkan di dunia ini. Biarkan aku katakan kepadamu, di depan tuanku, pelayan budak anjingmu itu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seekor anjing. Tepat saat Huang Jun selesai mengucapkan kata-katanya, Huang Qide berjalan keluar dari pintu masuk halaman timur bersama Chen Ying. Melihat Huang Qide, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei tercengang, Huang Qide berada di sini di halaman timur saat ini benar-benar di luar harapan mereka.